Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Sebagai rakyat, terus terang saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya pikir Bapak Prabowo ini bakalan seperti waktu di kampanye. Bapak bakal jadi macan Asia. Bapak bakal sehebat Bung Karno atau setangguh Pak Soeharto. Tapi nyatanya, ya, Bapak cuma sekelas Pak Jokowi. Pak, kalau untuk pertemanan, Pak, Bung Karno itu lebih dahsyat lagi daripada Bapak berteman dengan Pak Jokowi. Bung Karno punya 6 teman sahabat dekatnya, itu semua dimasukkan penjara, Pak, sama Bung Karno. Bapak ingat Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu teman seperjuangannya, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dan orang-orang menyebutnya Tritunggal di Indonesia ini. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Bung Hatta. Itu dimasukkan dalam penjara cuma karena perbedaan prinsip, Pak. Terus Buya Hamka, Pak. Buya Hamka dimasukkan juga sama Bung Karno. Padahal itu guru ngajinya, Pak. Gurunya Bung Karno, yang sering besuk Bung Karno di pengasingan. Masuk, Pak, karena perbedaan prinsip. Terus Kartosuwiryo, Pak. Kartosuwiryo itu teman sekamar, Pak. Sekamar kos dengan Bung Karno. Kalau Bapak sama Pak Jokowi kan belum pernah sekamar, Pak. Ini sekamar, Pak, dimasukkan dalam penjara, Pak. Terus Muhammad Rum yang buat perjanjian Rum-Royen itu juga masuk, Pak. Itu teman-teman seperjuangannya. Safrudin Prawironegoro, terus Kasman Singo Dimejo, Kasman Singo Dimejo, itu semua sahabat, Pak, sahabat karibnya Bung Karno. Terus Pak Harto, Pak. Pak Harto itu pernah memenjarakan Bung Tomo. Siapa di Indonesia ini yang gak kenal Bung Tomo? 10 November, Hari Pahlawan, itu ada patungnya Bung Tomo. Pernah dipenjarakan
sama Pak Harto, Pak, karena perbedaan prinsip. Pak Harto juga pernah mengasingkan Bung Karno, walaupun itu mantannya, seniornya. Itu loh pemimpin-pemimpin yang jadi impian saya, yang membuat Indonesia menjadi besar karena pandangannya demi bangsa dan negara, bukan demi teman, kroni, kelompok dan golongan. Sedangkan sekarang Bapak curhat ke rakyat. Jangan pisahkan Bapak dengan Pak Jokowi. Pilih Jokowi dan hidup Jokowi. Saya rasa hanya mereka yang mengidap kebencian akut saja yang tidak bisa menikmati keseruan tayangan perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 yang penuh dengan semangat dan kegembiraan. Terutama ketika melihat dan mendengar Presiden Prabowo berpidato, kemudian Presiden Jokowi berpidato. Rasanya dengan memutar dua pidato itu saja cukup bagi kita yang punya logika dan nasionalisme untuk membebaskan diri dari berbagai kegaduhan yang disebabkan oleh dengungan para pembenci. Narasi bahwa ada yang mau memecah belah Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi terjawab. Tudingan Jokowi cawe-cawe mengendalikan dan bahkan dianggap memanipulasi Presiden Prabowo terjawab. Dan seruan adili Jokowi juga dijawab oleh Presiden Prabowo yang beberapa kali meneriakkan seruan hidup Jokowi. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa dia menjadi saksi Pak Jokowi itu hanya memikirkan rakyat. Nah terus yang nuduh Pak Jokowi cuma memikirkan keluarganya gimana dong? Berani bersaksi juga kayak Pak Prabowo nggak? Pernah kerja sama Presiden Jokowi selama 5 tahun kayak Pak Prabowo nggak? Ya enggak lah ya. Yang bikin ngakak pada pidatonya, Presiden Prabowo juga mengatakan nanti katanya dikendalikan sama Pak Jokowi, cawe-cawe. Lalu kalimat itu diakhiri dengan sebuah bisikan, ndasmu. Saya langsung ingat Koni Bakri, saya langsung ingat Denny Siregar yang pernah bilang kalau Pak Prabowo itu dikendalikan dan ditipu sama Pak Jokowi. Duh, ndasmu kon, ndasmu den. Dan di pidato itu juga Presiden Prabowo menyerukan hidup Jokowi. Seruan itu seperti air yang menyiram api dari teriakan di jalanan. Adili Jokowi. Bes, langsung padam dan hitam menjadi arang. Giliran Pak Jokowi pidato. Beliau mengatakan bahwa presiden yang mendapat dukungan rakyat dan parlemen terkuat di dunia adalah Presiden Prabowo. Baru 100 hari menjabat, rating approvalnya sudah 80,9%. Dan dukungan dari parlemen 80% lebih. Pak Jokowi bilang saking kuatnya Pak Prabowo sampai tidak ada yang berani mengkritik beliau. Lalu Pak Jokowi bilang sasarannya Jokowi, dikit-dikit salah Jokowi. Lalu di bagian lain Pak Jokowi menyebut kerja Pak Prabowo itu mirip alat potong atau alat kikis yang namanya gerinda atau grindo. Yang bisa dihalusin ya dihalusin, yang nggak bisa ya dipotong saja. Pak Jokowi paham bagaimana menyemangati Presiden Prabowo yang memang sangat tegas itu. Ibarat bensin, kalimat-kalimatnya tadi itu menyiram ketegasan Pak Prabowo terhadap siapapun yang menjadi penghalang usaha untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau menghalangi, ya potong saja. Momen peringatan ulang tahun Partai Gerindra ini memang momen yang pas banget buat Pak Jokowi bicara lantang menjawab para pembencinya. Jawaban ini juga diamini oleh Presiden Prabowo, sahabatnya. Terlebih di momen itu juga Presiden Prabowo memberi hadiah keris emas kepada Presiden Jokowi sebagai tanda persahabatan. Jadi semakin epik kan? Sekali lagi saya sampaikan, cukup dengan menonton pidato dua pemimpin hebat itu saja. Kita tidak perlu lagi capek-capek menceramai para pembenci. Kasih videonya,
suruh tonton sampai selesai, beres perkara. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo, dan seperti biasa beberapa rakyat yang mencintai. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo, dan seperti yang bisa kita duga dan kita bayangkan, lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo, dan seperti yang bisa kita bayangkan, rakyat banyak yang mencintai beliau sudah menunggu untuk bertemu, foto, dan bersalaman seperti biasanya. Lalu samar kita akan melihat para pembenci yang membentur-benturkan kepala mereka di tembok yang mereka tulisi "Adili Jokowi", hingga tulisan itu perlahan-lahan rontok oleh benturan kepala mereka yang bonyok karena frustasi. Dan biarkan anak-anak kecil yang menari sambil menyematkan hashtag "kabur aja dulu" itu berjingkrak-jingkrak kecipratan air kencing mereka sendiri karena belum paham bagaimana cara kencing yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Rahayu. Tangkap dan adili Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi. Kemarin saya membaca dan melihat Prabowo dalam acaranya Nahdlatul Ulama, di mana Prabowo menyinggung ada yang akan memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Di sini saya melihat Prabowo bukan seorang negarawan. Dia tidak bisa membedakan yang mana tugas negara dan yang mana kepentingan pribadi Prabowo. Yang dimana kita tahu Prabowo menjadi presiden, sedikit banyaknya ada Gibran di sana. Dan kami di sini menganggap Prabowo walaupun presiden yang menurut kami kurang pas, tapi kami mendukung Prabowo dalam kebijakan yang benar-benar membela untuk kepentingan rakyat. Di situ pembicaraan itu saya melihat Prabowo begitu feodal. Tangkap Jokowi. Seolah-olah Prabowo mempunyai kekuasaan untuk melindungi seorang Jokowi, yang padahal kita tahu perjuangan tangkap dan adili Jokowi ini bukan baru-baru ini saja. Ketika tahun-tahun sebelumnya pun, ketika Prabowo oposisi dengan Jokowi, kami semua bersuara tangkap dan adili Jokowi. Tapi kenapa Prabowo lupa itu? Tangkap orang susah banget ya. Iya, kenapa sekarang Prabowo seperti ini? Ini pertanyaan juga buat kami, buat yang aksi pada hari ini. Dan mudah-mudahan aksi ini bisa menjadi lebih besar ke depannya nanti. Saya melihat Prabowo kadang-kadang ngomongnya kadang A, kadang B. Kata Mama tadi pelintat-pelintut. Mohon maaf Pak Prabowo, negara ini nggak butuh orang yang pelintat-pelintut. Negara ini selain butuh orang yang cerdas, pinter, tapi butuh juga orang pemberani. Apalagi pemberani dalam hal menangkap Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi bermasalah dengan hukum. Ya sampai tahu KPK ini sudah sering kita laporkan Jokowi dan keluarganya. Tapi sampai hari ini KPK mandul. Kehadiran Prabowo sebagai presiden seharusnya dapat membantu rakyat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum Jokowi. KPK ada rahimnya. Kata Mama, KPK nggak punya rahim. Nah, oleh karena itu, ketika Prabowo telah menjadi presiden yang dilantik, yang disumpah untuk kepentingan bangsa dan negara dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, Prabowo harus bersikap tegas. Di mana di tempat ini banyak kasus-kasus Jokowi dan keluarganya, Jokowi sendiri, Gibran, Bobi, dan lain-lainnya tidak terselesaikan. Oleh karena itu, Prabowo sebagai presiden, apabila dia benar-benar presiden yang bekerja untuk kepentingan rakyat, segeralah Pak Prabowo, segera tangkap, periksa, dan adili Jokowi. Dan tidak penting juga buat kami memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Untuk apa gitu Pak Prabowo? Jangan kayak anak-anak dong Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tokoh bangsa, tokoh nasional.
seorang pemimpin, Jenderal Kopassus. Bicaralah dengan kecerdasan yang tinggi, Pak Prabowo. Kami di sini meminta supaya Prabowo dapat menyelesaikan masalah-masalah kubu Jokowi, juga kubu papanya Gibran yang terbukti Prabowo nanti akan ada pengupasan dari Roy pada tanggal 17-18 tentang ijazahnya Gibran yang dinyatakan 99,99% palsu. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo tidak malu ketika punya wakil presiden yang rakyat tahu bahwa ijazahnya pun palsu? Buah tidak jauh dari pohonnya kalau jatuh. Karena itu Pak Prabowo dengan kebijakan Pak Prabowo, dengan kuasa besarnya Pak Prabowo, segera singkirkan orang-orang Jokowi di sekitar Pak Prabowo. Karena apa? Ketika mereka masih ada di sekitar Pak Prabowo, jangan harap Prabowo akan mampu menyelesaikan bangsa ini. Jokowi. Ini pecundang-pecundang apa lagi nih? Melakukan aksi, demo, orasi, dan keluar-keluar di jalan. Bahkan mengatakan KPK dan Prabowo tidak mau mengadili Jokowi. Anda ini pecundang apa ini? Ini segelintir orang ini bikin sampah aja di Indonesia ini. Saya yakin masyarakat nanti akan bergerak kalau melihat segelintir orang yang melakukan aksi atau demo seperti ini akan melawan masyarakat. Ayo masyarakat, lawan kalau orang-orang seperti ini melakukan aksi yang sifatnya memecah belah negara Indonesia, harus dilawan ini. Bahkan mengatakan Presiden Prabowo bukan negarawan. Anda negarawan apa? Anda itu, Anda kalau kurang puas, pindah negara aja Anda, pergi, daripada bikin onar gaduh aja. Kalian semua itu sampah, karena tidak mempunyai pemikiran positif pun terhadap negara dan bangsa. Hanya bikin gaduh, hanya bikin memecah belah aja. Anda itu apa sih? Inginnya apa sih? Presiden Jokowi dicacat, Presiden Prabowo dicacat, terus suruh ngadili Pak Jokowi. Yang diadili itu apa? Anda itu jelas orang ini bayaran semua ini. Saya yakin orang ini disuruh untuk menyuarakan seperti ini pasti dibayar. Karena tidak jelas, tidak paham permasalahannya, hanya untuk menyuarakan saja. Orang macam-macam ini, seperti ini, itu akan selalu membuat resah masyarakat. Dia tidak senang, bangga kepada negaranya yang ingin maju. Dia akan bikin seperti ini terus nih. Ya mudah-mudahan masyarakat tergugah kalau melihat aksi-aksi seperti ini, harus segera dihentikan. Karena kalau dibiarkan, nanti lambat laun akan memecah belah masyarakat Indonesia. Pak Mulyono, kita di sini siap untuk menumpahkan nyawa dan darah kita, Pak Mulyono. Pak Mulyono asal tahu, kalau terjadi apa-apa dengan ibu, kita siap menumpahkan nyawa dan darah, Pak Mulyono, ya. Paham ya? Darah saya akan saya sumbangkan hari ini, nyawa saya akan saya sumbangkan besok jika ibu kenapa-napa. Ingat Pak Mulyono. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi Dodo, please deh. Coba seperti negara lain, mantan presiden bahkan yang sedang menjabat presiden pun jika ketahuan bersalah,
Jika ketahuan bersalah langsung ditangkap, guys. Ini mantan presiden kita ini sudah banyak merugikan negara, uang negara dihambur-hamburkan. Please, buktikan ada sejarah dalam Indonesia bisa mengadili presiden, memenjarakan presiden yang bersalah terbukti bersalah. Buktikan, karena apa? OCCRP itu sudah memberikan satu fatwa, orang terkorup itu dia gitu loh, tinggal membuktikan saja. Itu informasi yang akurat, sebenarnya tidak bukan rahasia lagi, tahu banyak pejabat-pejabat tahu semua. 10 tahun loh guys, dari anak, tingkah laku anak-anaknya, pokoknya sudah ketahuan lah, seharusnya begitu. Jika benar dikoreksi ya guys, jika salah juga dikoreksi lewat komen-komen ya. Thank you guys. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Semoga Indonesia lebih berjaya dan seluruh rakyat Indonesia dapat 10 juta per bulan jika dikelola oleh presiden yang akal sehat dan jujur, bersih, adil, membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Para pembenci Pak Jokowi, kalian tahu ya, Pak Prabowo itu tahu Pak Jokowi itu orang baik. Jadi sudah berhentilah kalian menghujat, menfitnah. Ya apalagi kesalahan Pak Jokowi yang kalian fitnah, yang kalian buat hoak-hoak terus. Dengan Ibu, kita siap menumpahkan nyawa dan darah Pak Mulyono ya. Gak ngereken cocotmu, cok. Dapuramu tancuk, orang ngereken cocotmu. Ya kon wong kader ya wajib membela partaimu dhewe. Masyarakat itu wis ngerti, wis jelas. Dapuranmu ki wong sapa, cok. Wong Jawa Tengah lho, arani kandang-bandeng, aku gak terima wong Jawa Tengah, cok. Ngadali cocotmu. Pilpres lo kalah. Menang Pak Prabowo. Gubernur yo kalah. Cocotmu gak isin raimu. Dasar dancuk ya ngono. Silakan kon keluar-keluar cok, cocotmu. Mati dhewe, bongko dhewe cocotmu. Mati konyol dapuranmu. Wong berpartai kok pikirane kaya ngono. Berpartai iki sing sehat, sing cerdas ngono lho. Kon mati mateo. Bahkan bila perlu mate kabeh gerombolanmu iku. Aman Indonesia, cok. Kenapa kok sekarang banyak sekali isu yang menyerang Jokowi? Bahkan ketika ada kasus apapun, Jokowi selalu dibawa-bawa. Apa sih tujuan mereka sebenarnya? Ini menurut analisa saya, tujuan mereka itu cuma satu, supaya Jokowi ini tidak mempunyai pengaruh politik apapun lagi di negara kita. Karena mereka masih trauma kalah di Pilpres kemarin sampai dengan 58%. Di tahun 2029 mereka tidak mau terulang kembali. Itu tujuannya. Sekarang kalau kita mau melihat ataupun mau objektif nih, katakanlah mereka itu sering mengatakan bahwa era kepemimpinan Jokowi ini banyak bobroknya. Coba kalian cek di era SBY, ada gak bobroknya, ada gak kurangnya? Megawati sama, coba kalian cek, ada bobroknya dan kurangnya nggak? Ada, sama. Tapi para pemimpin ini saling menutupi. Kalau kita mau bilang adili aja semua. Ada gak keputusan yang merugikan negara pada era SBY? Ada gak keputusan yang merugikan negara di era Megawati? Kita tinggal cek dan lacak itu ada. Ada artikel-artikel yang membahas tentang hal itu. Dan kalau kita mau bilang adili aja semua. Padahal pemimpin kita ini capek-capek bekerja sama. Dari estafet kepemimpinan dari Megawati, SBY sampai Jokowi nih, menutupi kekurangannya masing-masing, melengkapi, walaupun kadang memang berbeda pandangan politik. Sama Pak Prabowo pun menutupi kekurangannya Pak Jokowi. Ini para pemimpin kita ini, mereka saling menutupi. Memang kadang beda pandangan politik itu biasa, tapi mereka tetap saling menutupi kekurangan itu. Gitu coy. Halo semuanya, untuk ternak-ternak Mulyono ya. Kita ini ternak-ternak Mulyono. Karena arti Mulyono itu sebenarnya sangat luar biasa.
muliakan. Jadi ternak-ternak yang dimuliakan. Mulyono itu bahasa Jawanya Mulyono. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan muliakan. Luar biasa loh, kompak selalu kan gitu loh. Bukan ternak hewan. Kata Pak Mantan yang melakukan gerakan adili Jokowi itu adalah karena dampak Pilpres. Wah. Berarti nggak nyimak tuh apa saja yang dituntut oleh kelompok-kelompok itu. Yang dituntutkan pengelolaan kekuasaan, pengelolaan politik hukum, ya, proyek-proyek PSN, oligarki, ya, soal lain-lain yang terkait dengan kebijakan sebenarnya. Nggak ada urusannya sama pemilu kayaknya. Dan kayaknya itu bukan kelompok-kelompok partai politik tuh atau kontestan pemilu kemarin. Apa iya ada orang Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, Hanura, dan segala macam itu di kelompok-kelompok itu? Kok nuduhnya gara-gara pemilu sih? Bapak, ada banyak yang tidak sempurna dari pemerintahan Anda selama 2 periode. Mungkin itulah yang dikritik orang-orang. Jadi menyederhanakan itu menjadi urusan Pilpres, saya kira nggak dewasa. Terima saja sebagai kritik. Toh, tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Ya tenang-tenang saja, ngapain mesti direspon, apalagi dikait-kaitkan ke partai politik. Menurut saya itu aneh dan gak dewasa. Ya, silakan dilihat, kan Bapak punya intelijen. Tahulah siapa yang ada di belakang itu, kelompok mana. Ya toh? Apa iya terkait dengan Pilpres? Menurut saya sih enggak. Tapi ya kalau laut di pagar 30 km aja nggak tahu, apalagi itu kali ya. Talah. Ya wis lah. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sampai para pembenci bisa agresif menyerang dan melemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka menyebarkan grafiti dan melakukan arak-arakan dengan slogan Adili Jokowi. Adili untuk kasus apa? Ijazah palsu, Jokowi PKI, pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti, kasus korupsi yang dituduhkan oleh LSM Internasional OCCRP, berkhianat terhadap partai PDI Perjuangan, urusan pagar laut yang katanya memberi angin pada pengusaha-pengusaha keturunan Cina itu, sistem pemerintahan oligarki, pembangunan ibu kota negara Nusantara yang mangkrak. Apalagi? Coba sebutkan kalau ada yang kurang. Kenapa sih pada kepala batu semua? Sudah jelas-jelas semua yang dinarasikan di atas itu adalah asumsi dan opini yang disebarkan secara subjektif dan sepihak dari kelompok sakit hati. Tidak ada fakta, tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Kok masih dipercaya? Sekarang tunjukkan fakta atau bukti sedikit saja bahwa semua narasi itu benar. Kan nggak bisa. Soal ijazah palsu sudah diklarifikasi sama Rektor UGM. Soal keturunan PKI sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak. Soal pelanggaran konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres juga tidak terbukti ada intervensi dari Presiden. Soal politik dinasti, Gibran, Kaesang, Bobi dipilih secara sah dan tidak ada campur tangan dari Presiden. Kasus korupsi yang dituduhkan OCCRP juga sudah diklarifikasi pihak OCCRP sendiri bahwa nama Jokowi muncul karena direkomendasi oleh kelompok yang ada di Indonesia, bukan karena adanya bukti yang valid. Dan sekarang OCCRP malah terancam kehilangan fundernya karena ada keputusan dari Presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menutup USAID atau bantuan dana untuk LSM atau media-media kritis, dan salah satunya juga media pembenci Jokowi yang ada di Indonesia, dan kita tahu itu media apa. Jokowi dituduh mengkhianati partai juga sudah gamblang terlihat
Jokowi tidak pernah meninggalkan partai tapi dipecat karena tidak patuh pada keinginan ketua umum yang mau ikut mengatur kebijakan di pemerintahan. IKN mangkrak, kata Menteri PUPR yang baru. Anggarannya diblok. Tapi si menteri sudah mengklarifikasi ucapannya bahwa ternyata dananya tidak diblok dan pembangunan IKN tetap berjalan. Soal pagar laut yang menyeret Jokowi juga sudah terbukti. Siapa orang di belakang proyek itu? Dari partai mana dia? Itu sudah dimulai tahun 2014 saat Presiden Jokowi belum menjabat. Sistem pemerintahan oligarki juga adalah kesalahpahaman konsep bagaimana pemerintah memberdayakan swasta untuk berkontribusi pada pendanaan pembangunan infrastruktur, bukan swasta menyetir pemerintah. Dengan begitu, dana APBN bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya bayar hutang warisan dan lain-lain. Jadi salahnya Jokowi itu apa? Kalau mau teriak adili Jokowi, ya setidaknya harus ada kesalahan valid yang dituduhkan, bukan cuma berdasarkan asumsi dan narasi tokoh masyarakat. Melihat Jokowi sampai hari ini masih banyak didukung dan dicintai rakyat, kepanasan dan bilang yang datang ke rumah Jokowi settingan. Apa sih untungnya mengisi hati dan pikiran dengan kebencian? Kalau tidak bisa berterima kasih atas banyaknya kerja keras Presiden ke-7 itu, mbok setidaknya nggak bikin gaduh dan mengganggu kenyamanan publik. Budayawan teruslah berkarya menghasilkan produk budaya yang baik dan bermanfaat. Rohaniawan teruslah mengembala umat supaya makin beriman. Tukang bikin film teruslah bikin film yang baik untuk ditonton. Tidak usah berpendapat keras tapi sebenarnya tanpa dasar dan salah. Jangan sampai kesalahan itu dibawa mati loh. Kalau sudah mati gimana memperbaikinya? Jurnalis Najwa Shihab main ke rumah Pak Jokowi, salah satunya menanyakan soal partai perorangan itu apa. Jawaban Pak Jokowi, partai yang bisa dimiliki oleh semua orang dan tidak didominasi oleh satu tokoh saja. Nah loh, itu kan gagasan yang bagus. Sebuah partai yang semua anggotanya punya hak bersuara, bukan hanya menyembah dan patuh pada ketua umum. Demokratis nggak kalau kayak gitu? Masih mau bilang Jokowi merusak demokrasi? Saya cuma mengingatkan saja. Tapi terserah, kalau masih mau memelihara kebencian, saya cuma bisa meminjam istilah Pak Jokowi, biar waktu yang akan membuktikan.